saya akan mengaktifkan dulu fitur ADAS-nya. Dan untuk pertama kali dia akan ini ya, akan kalibrasi dulu. Fitur lane departure-nya dia berfungsi ya. Kalau misalkan saya agak sedikit oleng ke kanan, nah ini dia ada warningnya. Nah ini nih, apabila kendaraan terlalu dekat ada warningnya ya. Nah itu dia tadi, tung katanya, ada alarmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channelnya Adik Rahman. Dan di video ini saya akan sedikit review mengenai produk Car HD DVR ini, atau digital video recorder, atau mungkin orang biasa mengenalnya dengan nama dashcam ya, atau kamera di dashboard mobil. Dan DVR ini saya dapat dari Sanyo Store ya, dan ini harganya cuman Rp180.000 saja. Dan fitur-fitur yang ada di DVR ini yaitu dia udah automatic cyclic coverage recording ya. Jadi dia udah loop recorder gitu. Kemudian 170 derajat super wide angle view. Dan untuk power supply-nya dia menggunakan kabel USB ya, yang disambungkan ke cigarette lighter yang di sini. Dan paketannya itu dia isinya apa aja ya? Nah, dia isinya cuman DVR-nya seperti ini, dan juga ada kabel USB ya untuk power supply-nya. Dan DVR-nya ini dia sudah dilengkapi dengan double tape 3M ya, untuk menempelkan ke kaca mobil. Kemudian di sisi yang sebelah sini dia ada colokan micro USB DC 5 volt, dan di sebelah sini dia ada port micro SD ya, untuk menyimpan data hasil recording videonya. Nah, tapi di paketan ini dia belum termasuk micro SD-nya ya. Jadi micro SD-nya nanti teman-teman bisa beli terpisah. Nah, dan kalau di mobilnya teman-teman sudah terpasang head unit Android, nah teman-teman bisa menyambungkan si kabel USB ini ke USB port di head unit Android-nya, dan nanti DVR-nya ini akan langsung terhubung ya ke head unit Android-nya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat hasil recordingnya dan atau juga hasil videonya di head unit Android-nya. Dan satu lagi, ada fitur yang cukup menarik ya dari DVR ini. Di software-nya dia sudah mendukung fitur ADAS ya, atau Advanced Driving Assistance System. Ya, dan sekarang saya akan tempelkan dulu ya si DVR ini di kaca mobilnya, dan saya akan bersihkan dulu kacanya dari debu atau kotoran. Kemudian kita buka double tip-nya. Ya, dan saya akan menempelkan di tengah-tengah, di bawah spion yang tengah ini ya. Ya, ini DVR-nya sudah menempel ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau melepaskan si DVR ini, kita bisa geser ke sebelah kanan ya. Nah, ini dia bisa unplug juga. Jadi ini yang menempel di kaca mobilnya. Dan untuk memasangnya tinggal dipasangkan lagi, kemudian geser ke sebelah kiri seperti ini. Ya, dan saya akan melepaskan cover dari lensanya ya. Dan sekarang saya akan menyelipkan kabel USB ini ke dalam plafon ini ya. Jadi nanti kabelnya kita selipkan ke ke dalam plafon ini, dan kemudian nanti kita selipkan terus ke sini, terus kita masukkan ke pilar ini, terus masuk ke bawah setir sini, dan nanti akan sampai ke sini ya, untuk disambungkan ke
later, atau kalau sudah ada head unit Android nanti bisa kita sambungkan ke USB port di head unit Androidnya. Oke, sekarang saya akan colokkan ya kabel USB-nya ke port USB di head unit Android-nya. Dan kemudian kita buka file manager. Nah, ini di sini dia ada ini ya, ada USB drive-nya dari DVR-nya. Kemudian kita buka. Nah, ini dia ada software ya, ada file APK untuk diinstal softwarenya. Saya akan install dulu. Oke, kita open. Nah, ini dia softwarenya, dan dia langsung merekam ya. Oke, sekarang saya akan arahkan kameranya ke atas. Nah, ini dia ada update ya. Untuk nambah ADAS-nya saya akan install dulu. Kita allow dulu. Oke, sudah terinstall. Dan sekarang kita bisa masuk ke menu setting. Nah, kalau untuk di setting DVR-nya dia ada audio ya. Jadi kita bisa off-kan atau on-kan audionya. Jadi ketika kameranya merekam, audio juga terekam ya. Kemudian front shot reverse. Nah, ini untuk apa? Merotate kamera ya. Jadi kameranya bisa berputar 180 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian ini full screen atau tidak. Kemudian untuk record time-nya kita bisa milih ya. Untuk satu kali rekamannya dia 1 menit, 2 menit atau 3 menit. Kemudian di menu ADAS-nya dia ada capture car-nya, distance atau time. Kemudian untuk warning sensitivity-nya dia ada low, middle atau high ya. Kemudian untuk menu selanjutnya dia ada lane departure, kemudian vehicle collision, dan juga ada stop go. Nah, lane departure ini merupakan fitur di mana sistem ADAS akan memberikan warning ketika kita keluar dari jalur yang semestinya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di jalan tol nih, kan ada ini ya, apa, di pinggir-pinggir itu dia ada garis pembatas ya. Nah, kalau misalkan kita keluar dari jalur itu nanti akan ada warning. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang mengantuk terus tiba-tiba kita agak oleng sedikit, nah nanti dia bakal ada warningnya ya untuk mengingatkan si pengemudi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu vehicle collision. Nah,
Jadi si ADAS ini dia akan memberikan warning apabila mobil kita terlalu dekat ya dengan mobil yang ada di depan kita. Jadi untuk menghindari tabrakan, sistemnya akan memberikan warning kepada kita berupa alarm ya. Nanti kita coba. Dan stop go ini merupakan fitur ketika kita sedang ada di kemacetan ya, atau di stop and go. Jadi kalau misalkan ketika macet terus mobil di depan kita maju, nah nanti dia juga akan memberikan warning ya, atau alarm. Jadi kalau misalkan kita sedang macet terus kita tiba-tiba ketiduran, atau misalkan ketika kita lagi lihat handphone kan kita nggak lihat ke depan ya, kita nggak tahu mobil yang depan itu sudah maju. Nah di fitur ini ketika mobil yang di depan kita maju, dia ada warningnya juga ya. Jadi kita bisa tahu, oh mobil di depan sudah maju, jadi kita bisa ikut maju juga. Nah seperti itu. Selanjutnya ada settingan untuk lane departure warning speednya ya. Nah ini merupakan settingan untuk minimum kecepatan ya. Jadi lane departure warning ini akan aktif ketika kecepatan kita minimum di 60 km per jam, atau misalkan kita mau set di 50 km per jam. Jadi nanti si fitur lane departure ini akan aktif ketika kecepatan mobil kita berada di minimal 50 km per jam. Nah kemudian untuk selanjutnya yaitu vehicle collision warning speed. Ini juga sama ya, kecepatan minimumnya untuk mengaktifkan fitur vehicle collision ini. Dan untuk sound mode-nya ini ada 4 mode ya. Nah tapi saya belum tahu gimana perbedaannya, nanti kita coba aja ya ketika mobil kita tes untuk jalan. Ya oke, sekarang kita ke menu yang ada di sebelah sini ya. Nah ini ada menu home, ini untuk ke home-nya head unit Android. Kemudian di sebelah bawah home ada minimize ya. Nah ini untuk meminimize si Windows-nya. Kemudian kita bisa maximize lagi. Kemudian di bawahnya ada start atau stop recording ya. Kemudian di bawahnya ada SOS record. Nah ini kalau SOS record dia nggak bisa di stop ya. Di stopnya harus lewat sini. Kemudian di sebelah bawahnya ada untuk tombol untuk mengcapture gambar ya, atau foto. Nah kemudian di sebelah sini dia ada menu untuk mendownload ini ya, mendownload map bawaan dari aplikasinya. Tapi saya nggak akan mendownloadnya karena di head unitnya sudah ada map bawaannya Android ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ADAS-nya. Kemudian di setting ini dia ada playback. Nah di sini kita bisa melihat hasil rekaman videonya ya. Nah ini tipe file videonya dia AVI ya, atau stop recording ya. Nah ini kemudian ini hasil fotonya, dan ini hasil recording untuk video SOS-nya. Oke, dan sekarang saya akan coba jalan ya untuk mengetes fitur ADAS-nya. Dan saya akan setting si lane departure-nya di minimum kecepatan 40 km saja ya, supaya nanti pas ngetes nggak terlalu kenceng. Vehicle collision juga sama, saya akan ngetes di 40 km saja minimum kecepatannya. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Oh iya, satu lagi ya, kalau misalkan ketika sedang merekam, nah nanti si lampu LED yang ada tulisan AR ini dia akan kedip-kedip ya. Kita coba rekam. Nah ini dia si LED-nya kedip-kedip. Nah itu tandanya dia sedang merekam video. Kita matiin lagi. Stop.
Nah, dia standby terus ya si lampunya. Oke, kita mulai ngetes ya. Saya akan mengaktifkan dulu fitur ADAS-nya. Dan untuk pertama kali dia akan ini ya, akan kalibrasi dulu. Dia akan mengidentifikasi kendaraan dengan kecepatannya, dan juga dia mengidentifikasi jalur-jalur mobil. Nah, dia ini masih proses kalibrasi ya. Nah ini nih dia fitur lane departure-nya dia berfungsi ya. Kalau misalkan saya agak sedikit oleng ke kanan, nah ini dia ada warningnya. Tapi kalau misalkan saya lurus ya dia nggak ada warning apa-apa. Saya coba lagi agak ke kanan sedikit. Nah ini dia ada warningnya. Terus kemudian saya akan ngetes collision vehicle-nya, vehicle collision. Apabila kendaraan terlalu dekat, coba kita tes ya. Nah ini juga dia sama, ada warningnya. Nah ini nih, apabila kendaraan terlalu dekat, ada warningnya ya. Nah ini kita ada di jalur aman dan juga di jarak yang aman. Nah sekarang kita juga bisa ngetes ya stop go nya. Oh tapi di depan lagi maju. Nanti deh kita coba di pas ada kemacetan atau di lampu merah. Nah sekarang saya akan coba keluar dari menu ini ya. Kemudian saya akan coba putar video, apakah dia masih bisa berfungsi memberikan alarmnya atau tidak. Nah ternyata kalau kita keluar dari menu ARD VR-nya, ternyata dia masih bisa ini ya, masih bisa memberikan warning. Berarti si ADAS-nya tetap aktif meskipun kita nggak ada di menu kamera ARD VR tadi. Tapi ini minusnya dia berisik ya. Kalau kita mau keluar jalur agak berisik, ada warning terus. Tapi kalau misalkan kita nggak mau memakai fitur ADAS-nya ya, kita bisa mematikannya ya fitur ADAS-nya. Tapi kalau misalkan kita emang mau menyalakan ya kita bisa menyalakan, ya itu tergantung kitanya aja sih. Nah nanti di depan ada ini ya, ada lampu merah. Kita bisa coba fitur stop go nya. Nah itu dia tadi tung katanya ada alarmnya. Berarti semua fitur ADAS-nya berfungsi ya, dari lane departure, kemudian vehicle collision sama stop go nya berfungsi semua. Ya itu tadi fitur ADAS dari DVR yang ini ya. Dan tadi juga saya sudah merekam video memakai DVR ini, dan juga memakai dashcam dari DDPI ini. Dan nanti saya akan bandingkan hasilnya antara DVR yang harganya 180 ribuan dengan dashcam DDPI yang harganya 480 ribuan. Nanti kita bisa lihat ya kualitas videonya seperti apa. Oke, pertama saya akan bandingkan dulu dari segi file size-nya ya, ukuran filenya. Untuk yang ini mana ini? Coba kita lihat dulu. Oh ini yang DVR. Yang DVR itu untuk 1 menit ya. Oh, bukan yang ini. Nah ini untuk 1 menit durasinya dia
ukurannya itu 143 mega ya, cukup besar ya. Ini tipenya AVI. Kemudian untuk yang DDPAI yang ini dia untuk 1 menitnya itu sama. Nah ini ya yang DDPAI. Nah ini ada ininya, tulisannya DDPAI di sini. Dia ukurannya itu cuman 81 mega ya, dan tipe filenya dia MP4. Jadi dari segi ukuran filenya dia lebih kecil yang DDPAI ini, yang DVR dia lebih besar ya. Tadi 143 megabyte. Ya, dan sekarang saya akan tampilkan perbandingan hasil video dari DVR yang 180 ribuan dengan dashcam DDPAI yang harganya 480 ribuan. Dan ini hasilnya ya pada siang hari dan juga pada malam hari. Dan teman-teman bisa menilai sendiri ya gimana kualitas gambar dari kedua dashcam tersebut. Ya, itu tadi perbandingan kualitas gambar antara AR DVR dengan mini dashcam DDPAI, dan teman-teman bisa menilai sendiri ya gimana kualitas gambar untuk masing-masing dashcam tersebut. Dan untuk harga Rp180.000 ya itu cukup worth it lah ya dengan harga segitu, dan juga dengan fitur ADAS yang ditawarkan. Ya, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang sedang mencari dashcam dengan harga yang cukup murah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Erik Rahman, silakan untuk subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini.
Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya di channelnya Erik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.